Saudara, berjumpa kembali dari kami dari sidang Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro pada sore hari ini di dalam kita mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang besar melalui pelajaran sekolah sahabat di hari Senin. Sebelum kita memulai saudara-saudara, terlebih dahulu kita mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Terima kasih juga Bapak atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari ini, di mana Tuhan telah menyertai kami di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya kasih Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman yang Tuhan berikan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak karena Tuhan telah mempertemukan kami dengan keluarga per keluarga untuk kami dapat selalu bersuka cita memuji dan memuliakan nama Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang berjudul adalah Pikulah kuk yang kupasang. Mungkin kita tidak mengetahui apa itu kuk, tetapi kalau kita pergi ke desa atau melihat seorang petani di zaman dahulu sebelum ada traktor atau sebelum ada alat-alat modern di dalam alat-alat modern pertanian, mungkin kuk itu sangat akrab sekali di telinga petani. Biasanya kuk itu dipasang kepada siapa? Kepada sapi untuk menarik atau mengolah tanah supaya bisa dipergunakan atau dicocok tanam. Pada saat ini pelajaran kita adalah Pikulah kuk yang kupasang. Sebelumnya kita baca dulu pelajaran ini karena diambil dari Matius. Kita baca dulu di dalam Matius 11 ayat, saya baca dari dikatakan di sini mulai dari tanggal 25 dikatakan apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita itu adalah pikulah kuk yang kupasang. Ada beberapa kata yang kita bisa ambil dari pelajaran itu apa? Dikatakan sebelumnya Kristus mengajak kita apa? Mengatakan apa? Marilah. Terus selanjutnya pikulah dan belajarlah. Ini artinya apa? Fokuskan perhatian pendengar atau pembaca pada Yesus. Jadi fokus tujuan kita sebenarnya adalah kepada Yesus Kristus. Kita harus mengambil kuknya dan belajar dari Dia. Hubungan intim dalam kealahan antara Bapa dan Anak yang sudah intim dalam Matius 11 ayat 25-7 dikatakan apa? Menawarkan ilustrasi yang luar biasa yang dapat menjelaskan kiasan kuk dalam ayat-ayat ini. Baik Bapa dan Anak bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan umat manusia, sementara kuk adalah simbol ketundukan. Kuk juga merupakan metafora yang menggambarkan tujuan yang bersatu. Kita tunduk kepada kuknya dan menerima tugas yang Dia berikan kepada kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita tidak membawa kuknya, kita dipasang kuk padanya karena kuknya enak dan bebannya ringan. Perintah kedua, belajarlah kepadaku, menegaskan konsep ini dalam bahasa Yunani, kata kerja belajar berhubungan dengan istilah murid. Ketiga, kita belajar dari Yesus, kita benar-benar muridnya. Ketaatan dan komitmen adalah karakteristik pemuridan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, pada saat petani mau memakai sapinya untuk menggarap tanah atau persawahannya ataupun ladangnya, dia memasang kuk di leher sapi ini. Ini adalah artinya apa? Supaya sapi ini tidak berlari ataupun sapi ini menurut dengan apa yang digerakkan oleh tuannya. Begitu juga dengan kita. Kuk yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sangat ringan dan enak. Kuk ini akan apa? Meringankan beban kita. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus, marilah kepadaku apa?
semua yang ditelusuk dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikirlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kuk yang diberikan Tuhan adalah ringan. Kuk yang diberikan apa? Tuhan adalah untuk membuat kelegaan dalam hati kita, untuk membuat kelepasan dari dosa-dosa kita selama ini. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus menjanjikan kepada kita suatu kelegaan. Kalau saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini mungkin kita menghadapi suatu permasalahan di dalam kehidupan kita. Di pandemi COVID-19 ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain. Tapi Tuhan mengajak kita, marilah kepada yang berbeban berat. Jadi saudara-saudara, suatu kelegaan kita bisa mengenal Yesus Kristus datang dalam kehidupan kita. Dikatakan apa? Dipasangku kepada Yesus, menekankan kepatuhan dan komitmen untuk mengikuti jejaknya dan untuk berpartisipasi dalam misinya. Sementara kita tidak bisa berharap untuk menambahkan sesuatu pada keselamatan yang Yesus menangkan bagi kita di kayu salib. Kita dapat menjadi dutanya dan membagikan kabar baik dengan orang-orang di sekitar kita. Penafsiran Yesus tentang hukum seperti yang ditunjukkan dalam khotbah di bukit, bahkan lebih radikal daripada yang dilakukan orang-orang Farisi. Itu membutuhkan operasi hati dan mengubah motif kita, dan kuknya enak dan bebannya ringan. Kuknya enak dan bebannya ringan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu janji Tuhan kepada kita adalah memberikan kelepasan dan kelegaan dan memikul kuk yang diberikan Kristus kepada kita, dan kuk itu ringan dan enak. Jadi dikatakan apa? Bebannya ringan. Dan bebannya ringan. Semoga beban-beban berat yang kita alami sekarang ini bisa ringan melalui kuk yang diberikan Kristus kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.